Residensi pondok pesantren Salafi terhadap transformasi digital dari perspektif teori pilihan nasional, studi kasus pondok pesantren budaya Islam. Perkembangan teknologi digital telah membantu kita sudah pasti banyak yang dilakukan. Adanya perkembangan dalam era digital. Berdasarkan observasi awal itu di pondok pesantren Salafi yang berdiri dulu itu diketahui bahwa pesantren ini menolak penggunaan media digital karena dianggap tidak tradisi membaca kitab tentang transformasi dalam pembelajaran konvensional dengan menggunakan cara pembelajaran konvensional. Pandangan ini sejalan dengan teori pilihan rasional James Coleman. Kita bersama-sama bagaimana bentuk prestasi pesantren dalam komunitas pesantren dan Islam. Bagaimana penerapannya pada pesantren ini dan bagaimana dampak prestasi pondok pesantren Salaf dan dari perspektif teori pilihan rasional. Kemudian manfaat dari sudut teoritis penelitian ini memperkaya pemahaman tentang residensi pendidikan rasional. Nah, di sini pada pesantren itu menggunakan cara konvensional. Khususnya di pondok pesantren Salafi ya tetap memilih metode konvensional dengan arus digitalisasi. Sekarang sudah banyak pondok modern yang menggunakan digitalisasi seperti pembelajaran konvensional. Tapi dalam pondok pesantren Salaf ini tetap menggunakan kitab kuning, kitab mandi dengan menggunakan juga kitab asap. Bagi manfaat gratis bermasyarakat dan pesantren berbeda. Pesantren dalam era digital. Mungkin kurang lebih bagi saya penting. Coba saya ingin tahu kajian istananya, kajian dulu. Apa itu? Residensi kok? Residensi ini penerapan dalam era digital. Era digital itu kayaknya di sini. Yang ditolak apa yang ditolak? Transformasi digitalnya ya. Cara pembelajaran digital yang ditolak oleh pondok pesantren tersebut. Nah, lebih memilih dengan cara konvensional, lebih memilih dengan alat buka, dengan infrastruktur ini itu tidak hanya dengan transformasi digital, namun dengan konvensional cara konvensional dari dulu kan sudah kita menggunakan cara konvensional dengan alat buka. Dan cara pilihan nasional dalam pilihan nasional di sini saya memilih dalam mengambil keputusan. Setiap orang itu pasti mempunyai keputusan tersendiri, mempunyai keuntungan juga, mempunyai keuntungan dalam suatu apa yang diputuskan. Dan dari pilihan nasional ini oleh menggunakan teori pilihan nasional James Coleman. Dari apa, Pak? James Coleman. Gimana? Teorinya bagaimana? Teorinya itu seperti ini. Nah, untuk menjelaskan teori pilihan rasional James Coleman itu menjelaskan keputusan yang diambil setiap individu ataupun kelompok itu berdasarkan pemikiran yang logis dan kalkulatif, dipertimbangkan. Mana apakah ini baik, apakah ini tidak, masih dipertimbangkan. Dalam mekanisme ini itu logis dan kalkulatif. Yang maksud logis dan kalkulatif apa? Pertama yang logis itu yang masuk akal, sekiranya ini masih bisa menguntungkan, masih dikalkulatif dalam teori ini mengambil keputusan untuk tidak transformasi digital.
tidak menerima pondok digital, apakah ini sudah apakah kami pondok pesantren ini harus mengikuti pemerintah yang sekarang sudah transformasi digital, sudah melakukan apa? Sudah merasa penuh dengan digital, kayak kemarin kita praktik, kita langsung transformasi digital dengan tetap dan turut beralur kita tetap butuh transformasi digital. Nah, pondok pesantren ini apakah masih tetap mau menggunakan konvensional? Apakah mau mengikuti transformasi digital yang sudah jalan ke zaman, sudah mau makin maju? Nah, ternyata dalam observasi ke lapangan, ternyata memang pembelajaran di sana di pondok pesantren di daerah tadi itu menggunakan cara konvensional dengan tatap muka, dengan metode bandolan seperti slogan, dan tetap menggunakan tatap muka seperti bagaimana juga gimana meskipun tidak menggunakan transformasi digital juga bisa melanjutkan kayak pembelajaran. Metodologi berbeda, pendekatan dan jenis yang digunakan kualitatif dengan studi kasus. Permasalahan yang belum menemukan belum lokasi penelitian berada di pesantren dari Islam, di Sanjur, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, analisis dokumen dengan fokus presiden pesantren terapik terhadap transformasi digital menggunakan metode personal dan sebagainya. Kehadiran peneliti itu peneliti langsung di lapangan untuk mengamati juga berinteraksi dengan yang ada di pondok pesantren dari Islam dan mengumpulkan data secara langsung dengan kehadiran disesuaikan dengan jadwal dan izin pesantren dengan memperoleh gambaran yang akurat tentang transformasi pesantren terhadap digitalisasi. Metodologi penelitian yang menggunakan kesan data. Kesan data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan teori. Nah, triangulasi sumber ini dilakukan dengan mengklasifikasi data dari laman untuk memastikan kebenaran informasi. Apakah benar ini tidak menggunakan transformasi digital? Sementara yang triangulasi teori digunakan untuk membandingkan hasil temuan dari teori yang relevan. Dalam hal ini, teori pilihan rasional guna menghindari bias dan memperkuat analisis. Teknik ini melibatkan pengecekan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memudahkan validitas dan kualitas data, serta memahami resolusi pondok pesantren saat terhadap transformasi digital. Hasil penelitian referensi